Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Antonius Cawa SPD. Saya mengajar di SMAK Santo Benedictus Palue, Kabupaten Sika. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu tahun 2025. Program studi pendidikan matematika pada LPTK Universitas Sanata Dharma. NIM 25295136. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi konsep matriks di kelas 11 SMAK Santo Benedictus Palue. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, berwibawa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, saya minta salah satu peserta untuk memimpin kita dengan doa. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Pak ambil daftar aja dulu ya. Agustina Afianti Mati. Adik Pak. Agustinus Tana. Adik Pak. Andreas Kristianus Teka. Adik Pak. Familia Mati. Adik Pak. Francisca Bernadetta Pali. Pak. Tricinas Erichel Ruby. Adik Pak. Jadi baik, berarti semua ini hadir ya? Ya. Baik. Sebagai warga negara yang baik, yang cinta akan tanah air, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Garuda Pancasila. Tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Maju, ayo maju, maju. Baik, silakan dulu. Terima kasih Pak. Baik, pembelajaran hari ini kita akan bicara tentang matriks ya. Ya. Matriks. Pertanyaan pemantiknya, bagaimana cara menemukan konsep matriks? Pertanyaan pemantik, bagaimana cara menentukan konsep matriks? Kemudian unsur apa saja kan yang terdapat pada matriks? Lalu bagaimana cara menemukan produk matriks? Jadi hari ini kita akan belajar tentang matriks. Tujuan pembelajaran hari ini, kita lihat, peserta didik dapat menyajikan data atau informasi ke dalam bentuk matriks. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menentukan pengertian dari matriks. Tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menentukan order matriks. Ya, sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, yang pertama kita masuk dulu icebreaking ya, icebreaking. Jadi berkaitan tentang matematika, maka kita menggunakan juga dengan konsep matematika ya. Jadi perhitungan bilangan dengan menggunakan kepala. Angkanya mulai dari 1 sampai 7. Kita perhitungan mulai 1, 2, 3, 6, 7. Mari kita beri aplaus. Tepuk semangat ya. Tepuk 1 semangat. Tepuk 2 semangat.
matriks. Dia memiliki ayah dan ibu berturut-turut, berumur 46 tahun dan 43 tahun. Selain itu, dia juga memiliki kakak dan adik secara berurut. Ningru berumur 22 tahun, Sekar berumur 19 tahun, dan Wayu berumur 12 tahun. Dia sendiri berumur 14 tahun. Berbekal dengan materi yang kita pelajari di sekolah dan kesungguhan dia dalam berlatih, dia mampu mengkreasikan susunan matriks yang mempresentasikan umur anggota keluarga Teguh sebagai berikut. Nah, kita lihat dari soal ini, soal cerita ini, kemudian kita disuruh untuk membuat ke dalam bentuk matriks. Ya, kita disuruh untuk membuat ke dalam bentuk matriks. Nah, di sini kita lihat. Nah, pertama, penyelesaiannya adalah alternatif 1. Itu misalnya di situ T ya. Karena apa? Teguh ya. Seperti T, di situ T sama dengan nah. Kita urutkan ya. Kita urutkan berdasarkan umur ya. Berarti berdasarkan umur dari terbesar ke terkecil. Nah, kita lihat di situ. Umur yang terbesar ada berapa di situ? 19, 14, 12. Nah, di sini maka berdasarkan yang ini bentuk matriksnya apa? Berbentuk persegi panjang. Matriks berbentuk persegi panjang. Sehingga di situ matriks berbentuk persegi panjang dengan ordonya adalah 2 kali 3. Mengapa ordo 2 kali 3? Karena mempunyai 2 baris dan kita lihat, ini alternatif yang pertama ya. Bisa juga kita buat ke dalam bentuk alternatif yang kedua. Kita lihat dari soal cerita tersebut. Yang alternatif yang kedua ini dari ya, bermatriks tadi kita susun secara mendatar ya. Sekarang kita susun secara vertikal. Kalau vertikal berarti 30. Maka di sini kita lihat berarti T sama dengan 46, 43, 22, 19, 14, 12. Maka matriks ini berbentuk apa? Persegi panjang. Persegi panjang dengan ordo 3 kali 2. Matriks tersebut berbentuk persegi panjang dengan ordo 3 kali 2. Mengapa 3 kali 2? Karena matriks tersebut terdiri dari 3 garis dan 2 Bisa mengerti? Bisa. Oke, ini kita bicara tentang konsepnya, konsep matriks. Ya. Jadi konsep matriks itu diberikan suatu cerita, kemudian kita buat ke dalam bentuk tabel yang merupakan yang matriks bentuk matriks. Jadi tabel yang berupa bentuk matriks ya. Nah, sekarang kita masuk pada yang berikut yaitu tentang bagaimana dengan pengertian matriks itu sendiri. Ya, tadi kita bicara, tadi kita lihat konsep itu mengantar untuk kita memahami lebih dalam tentang matriks. Nah, sekarang kita masuk berikut. Sekarang kita lihat, kita masuk berikut tentang pengertian matriks ya. Itu matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom.
yang tersusun dalam matriks itu ya, di situ bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom disebut elemen matriks. Lalu yang berikut, nama matriks ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Nama matriks ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Banyak baris dan kolom matriks disebut kolom matriks. Nah, di sini kita lihat nama matriks itu ditulis dalam bentuk huruf ya, bukan dalam bentuk angka. Ya. Nama matriks ditulis dalam bentuk huruf, bukan dalam bentuk angka. Kemudian matriks tersebut ya, ditulis ya, dinotasikan dengan huruf besar atau huruf kapital. Ya, matriks tersebut dinotasikan dengan huruf kapital. Lihat di sini. Kemudian berikut adalah kita masuk berikut, kita bicara tentang ordo matriks ya. Ordo matriks. Paham tentang ordo matriks ya, kita lihat ya. Kalau bicara tentang ordo matriks berarti kita bicara tentang ukuran matriks. Ya. Kita bicara tentang ukuran matriks. Berarti di situ banyak baris dan kolom ya, matriks disebut otomatis. Kita lihat. Kalau kita bicara tentang otomatis, kita lihat, saya kasih contoh dari awal tadi. Contohnya, misalnya matriks itu T sama dengan 46, 43, 22, 19, 4, 12. Di sini matriks ya, dengan ukuran atau berordo di situ berapa? 3 kali 2. Karena kalau kita bicara tentang ordo, berarti ukuran matriks tadi ya. Berarti ukuran matriks yang berordo 3 kali 2, yang artinya adalah 3 baris dan 2 kolom. Bisa mengerti? Bisa. Baik, kita lanjut berikut. Matriks ya, dapat ditulis dalam bentuk umumnya. Matriks ya. Di situ Pak beri notasi dengan ini ya. Matriks dinotasikan ya, atau ditulis dalam bentuk umum. Kita lihat. Yang pertama A11. Dilihat ya. A11 itu merupakan apa? Baris pertama kolom pertama. Jadi A11 di sini merupakan baris pertama kolom pertama. Kemudian yang berikut ya. A12 Baris pertama kolom kedua. A13 Baris pertama kolom ketiga. sampai Baris pertama kolom ke N. sampai baris pertama kolom ke N ini berarti sampai misalnya di situ atau sampai 3 ya, baris pertama kolom ketiga berarti baris pertama kolom ke-4, baris pertama kolom ke-5 dan seterusnya sampai baris pertama kolom ke N. Baik. Lalu yang berikut kita lihat yang A21 ya. A21 berarti Baris kedua kolom pertama. baris kedua kolom pertama. A22 Baris kedua kolom kedua. A23 Baris kedua kolom ketiga. sampai. Baris kedua kolom ke N. Nah, sekarang kita lanjut ya. A31 Baris ketiga kolom pertama. A32 Baris ketiga kolom kedua. A33 Baris ketiga kolom ketiga. Sampai baris ketiga kolom ke N. baik. Setelah itu kita sudah yang pertama kita sudah tahu bagaimana cara kita menentukan pose matriks. Kemudian yang kedua adalah kita tahu tentang pengertian matriks itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara kita menentukan ordo matriks ya.
dalam bentuk kelompok ya? Iya. Berarti saya beri kesempatan untuk kita duduk dalam bentuk kelompok. Kelompok satu ya? Kelompok dua? Kelompok tiga? Jadi baik ya. Kalian dibagi ke dalam bentuk kelompok. Kemudian Pak berharap supaya semuanya aktif ya? Iya, Pak. Semuanya aktif. Silakan kalian mengerjakan LKPD-nya.
Yang berikut adalah saya berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk mengkonsultasikan hasil diskusi. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan pertama, pemahaman konsep. Benar atau salah, banyak elemen pada matris A merupakan hasil perkalian antara banyak baris dengan banyak kolom pada matris A. Menurut kelompok kami, jawabannya benar, karena banyak elemen pada matris A merupakan hasil perkalian antara banyak baris dengan banyak kolom pada matris A. Yang kedua, pertanyaan penerapan konsep. Jika P sama dengan baris pertama 2, min 2, min 1, 0. Baris kedua 7, 3, min 9, 4. Baris ketiga 1, 1, 6, min 5. Dan baris keempat 7, 7, 0, 1. Pertanyaannya, tentukan ordo pada matris. Ordo pada matris P berukuran ini ada 4 kali 4 karena memiliki 4 baris dan 4 kolom. Menurut kelompok kami salah, karena banyak elemen dari matriks A bukan merupakan hasil perkalian antara banyak baris dengan banyak kolom. Tetapi menurut kelompok kami, jawabannya benar, karena banyak elemen pada matris A merupakan hasil perkalian antara banyak baris dengan banyak kolom pada matris A. Sekian presentasi dari kami mengucapkan terima kasih. Baik, kita berlaku. Baiklah, kita sudah bersama ya. Dengan presentasi dari kelompok ya masing-masing. Kemudian hasil dari diskusi Anda, ya. Diskusi Anda itu saya minta untuk mengumpulkannya. Hasil dari diskusi Anda minta untuk mengumpulkan. Baik. Jadi pembelajaran hari ini untuk kita bicara tentang materi ya. Kesimpulan ya. Kesimpulan dari hasil diskusi tadi ya. Ya. Pak bisa memberikan kesempatan kepada salah satu peserta untuk memberi kesimpulan dari ya, pembelajaran kita. Ya. Kesimpulan dari kami, pembelajaran tentang matris berarti ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, harus memahami konsep matris. Yang kedua, harus memahami pengertian matris sehingga kita menyelesaikan soal yang berkaitan dengan matris. Hanya itu saja, terima kasih. Mari kita beri aplaus untuk jadi Pak menyimpulkan secara keseluruhannya. Dan kalau kita bicara tentang matris ya, langkah yang pertama itu adalah kita harus tahu ya, tentang konsep ya, konsep matris. Yang pertama kita harus mengetahui tentang konsep matris. Kemudian, yang kedua adalah setelah kita mengetahui konsep matris, baru kita tahu tentang pengertian matris. Jadi Pak sampaikan Pak di situ ditayangkan tadi, diberikan dengan soal cerita, ya, diberikan dengan soal cerita, kemudian kita disuruh untuk menyelesaikan atau membuat dalam bentuk matriks. Itu masuk dalam konsep matriks. Kemudian kita masuk itu tentang pengertian matriks. Itu adalah kumpulan bilangan ya, yang disusun dalam bentuk ya,
Coba saya minta salah satu siswa refleksi